Kita hari ini akan berbicara mengenai mencari kehendak Tuhan, dan kita buka dulu satu bagian. By the way, kalau saudara mau baca lebih lanjut itu lebih detail, saya mendasarkan pembahasan dari buku ini ya, Finding the Will of God dari Bruce Waltke. Bruce Waltke itu adalah profesor perjanjian lama dari RTS Orlando, lalu juga Profesor Emeritus Biblical Studies dari Regent College Kanada. Jadi dari buku ini. Oke, kita buka dulu satu bagian dari Yesaya pasal 56, 3-5 ya. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab inilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan ku berikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Perhatikan di sini dalam ayat yang keempat. Mereka itu memelihara hari-hari Sabatku. 1, 2. Mereka memilih apa yang ku kehendaki. 3. Mereka berpegang kepada perjanjianku. Oke. Menemukan kehendak Tuhan itu kan salah satu topik yang kayaknya paling sering dibahas, paling kita kepengen tahu, tapi makin sering dibahas juga kayaknya kita merasa kayaknya nggak terlalu banyak kemajuan, benar nggak? Karena kita juga tidak kunjung menemukan metodenya, kita tidak kunjung mencapai hasilnya gitu, mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan itu adalah kita sering pahami sebagai dapat membaca pikiran Tuhan, atau mungkin ini metafornya. Dapat nomor teleponnya Tuhan atau nomor hotline WA-nya Tuhan gitu. Yang gak bakal di-read doang, lalu ditinggal selama 3 minggu gitu. Tapi benar-benar dibales gitu. Lu bisa chatting sama Tuhan. Dan orang menginginkan itu. Orang merasa alangkah indahnya hidup kalau ada itu. Kita gak akan habisin banyak waktu untuk pusing, bimbang, ragu. Kita akan pasti dengan jalan kita. Persoalannya hanya tinggal taat atau tidak taat nanti. Tapi kalau sekarang kan persoalannya lebih kompleks ya. Bukan cuma taat atau tidak taat. Tapi taat sama apa gitu. Ya enggak? Jadi itu sesuatu yang kita merasa kalau saja kita itu bisa mengetahui kehendak Tuhan, itu akan jauh lebih baik untuk hidup kita. Tapi persoalannya, kalau saya tanya di sini ya, saudara-saudara yang hadir di sini, siapa di sini yang sepertinya merasa pasti banget gua ini lagi melakukan kehendak Tuhan? Atau setidaknya gua tahu kehendak Tuhan buat gua itu apa? Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Siapa? Gak ada ya? Jadi kalian semua nggak pasti nih, merasa yang gua sedang kerjakan ini bisa jadi kehendak Tuhan, bisa jadi enggak. Kira-kira begitu? Siapa yang merasa, gue sih benar-benar gak yakin sih ini kehendak Tuhan. Cuman ya namanya hidup ya harus jalani, ya gue jalanin aja gitu. Tapi gue sih gak yakin ini kehendak Tuhan. Ada yang begitu? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang sisanya mungkin angkat tangan dalam hati gitu ya. Ya, oke. Jadi kita itu punya perasaan seperti itu. Kalau saja kehendak Tuhan itu terang benderang seperti kita jelas tahu sekarang ini belum malam. Benar kan ya, sekarang belum malam ya. Kita tahu persis itu. Clara et distincta. Oke. Nah, masalahnya adalah orang-orang bukan umat Tuhan. Jadi orang-orang bukan umat Tuhan itu ya orang Kanaan, orang Filistin, orang-orang Mesir, ya orang-orang Timur Dekat kuno pada era Perjanjian Lama, atau orang-orang bukan Kristen pada era Perjanjian Baru, orang-orang Yunani, Romawi, orang-orang yang bukan Kristen deh pada zaman kita, mereka juga kepingin tahu kehendak Tuhan loh.
Dan yang dibahas dalam bukunya Bruce Waltke di sini adalah khususnya orang-orang dalam perjanjian lama. Orang-orang Kanaan itu punya caranya untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tahu nggak mereka caranya gimana? Mereka menyembelih hewan, dikeluarkan ususnya, dibaca ususnya. Atau dikeluarkan hatinya, dibaca hatinya. Ya, jadi hati itu kan ada lipatan-lipatannya. Usus kan juga ada lipatan-lipatannya. Mereka baca itu, baca isi perut namanya. Kalau orang Tiongkok, orang Tionghoa kuno, itu membaca kulit kerapas dari kura-kura tuh. Tempurung kura-kura dibaca. Ya. Lalu kemudian somehow tahu kehendak langit itu apa gitu. Dan itu dipraktekkan dalam masa-masa yang nggak terlalu beda ya, situasi, setting, konteks yang nggak terlalu beda sama kita, yaitu waktu membutuhkan keputusan. Misalnya raja mau menyerbu suatu kota gitu, lalu dia bimbang gitu, menang nggak gue ya? Gue jangan menyerbu ke sana, mati banyak nih, rugi gue. Jadi nyerbu nggak? Nyerbunya sekarang atau besok? Atau 3 hari lagi? Ini bala bantuan sedang datang. Gue mendingan sekarang nyerbu atau tunggu bala bantuan datang dulu baru nyerbu. Itu kan butuh keputusan. Dan raja itu bisa mengorbankan banyak sekali binatang untuk sampai pada keputusan itu. Kenapa? Karena mirip juga dengan kita. Mereka pakai sistem itu, ya kalau tandanya cuma 1 kurang, tandanya 2 lebih ada chances. Kalau tandanya 5 lebih ada chances lagi bahwa itu memang dari dewa. Jadi mereka potong hewan 1, nanti dukun yang lain potong hewan yang lain, nanti tidak saling tahu, double blind gitu ya, terus dibandingkan hasilnya gitu. Jadi kalau yang 1 bilang serbu hari ini, yang lain bilang serbu besok gitu, ya kurang lebih kan, antara hari ini dan besok. Kalau yang satunya lagi bilang jangan serbu, nah itu kan lain lagi gitu ya, nanti diulangi lagi lah. Oh, kalau nanti ada 10, lalu yang 9 bilang serbu hari ini, 1 doang bilang jangan serbu, kita bisa bilang yang jangan serbu itu diabaikan saja gitu, ya kan? Jadi kurang lebih begitu yang mereka lakukan. Itu cara mereka melakukan ini, divining the will of God. Ya. Jadi divining the will of God. Meramal kehendak ilahi. Tetapi itu adalah sesuatu yang bukan praktik umat Tuhan masalahnya. Ya. Jadi di satu sisi kita melihat yang dipraktikkan orang Kristen, bahkan yang dipraktikkan orang Israel, yang dipraktikkan umat Tuhan, satu sisi ya. Dan yang kedua, yang Tuhan nyatakan sebagai boleh dan gak boleh. Kalau kita baca Ulangan pasal 18 ayat 10, di situ ada diterangkan mengenai pelarangan untuk orang Israel bertenung. Jadi orang Israel itu tidak boleh bertenung ya. Dia nggak boleh untuk divining God's will. Dengan cara-cara seperti umat dari bangsa-bangsa lain. Dari perjanjian lama. Ulangan dari perjanjian lama. Apalagi dari perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa kalau dulu di dalam zaman perjanjian lama, masih ada tuh ceritanya, orang bertanya kepada imam, orang bertanya kepada hakim, apa sih kehendak Tuhan? Lalu imam kadang-kadang diberikan aparatusnya, membuang urim dan tumim, kita nggak tahu itu kayak apa, tapi kira-kira itu semacam dadu gitu, yang salah satu bisa telungkup, salah satu bisa kebuka gitu ya, semacam gitu. Lalu permutasi kombinasinya itu yang kemudian bikin kita tahu kehendak Tuhan apa gitu. Ya, semacam begitu. Lalu itu sesuatu yang kita masih jumpai, walaupun dalam bentuk yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang dipraktikkan bangsa-bangsa dalam perjanjian lama, tapi kita sama sekali tidak menjumpai itu dalam perjanjian baru. Kita tidak menjumpai hal-hal semacam urim dan tumim itu dalam perjanjian baru. Yang paling dekat cuman adalah mereka membuang undi untuk menentukan apakah Matias atau calon yang lain, calon pengganti Yudas yang lain, yang terpilih sebagai rasul, yang 12 itu. Ya, paling banter itu. Tapi tidak ada perangkat yang official. Kalau dalam perjanjian lama kan ada perangkat officialnya, Urim Tumim. Kalau perjanjian baru tuh nggak ada gitu. Ya. Dan itu diteguhkan lagi sama apa? Poin yang ketiga, diteguhkan lagi sama orang-orang di dalam perjanjian baru mengetahui
Kematian Yesus itu merobek tirai bait suci itu, ruang Maha Kudus, dari atas sampai bawah, menandai bahwa tidak ada lagi pemisahan kasta antara imam sama orang biasa. Jadi imam sama orang biasa itu sama-sama di hadapan Tuhan adalah imam. Jadi kalau lu tanya sama imam dalam masa perjanjian lama, itu adalah karena lu bukan imam. Imam somehow punya akses kepada Tuhan yang lebih dekat gitu. Dia bisa nelpon Tuhan. Kayak dalam lagu apa itu, Cranberries punya lagu What If God Is One of Us ya. Terus dia bilang soal ya mungkin Pope itu punya nomor teleponnya Tuhan gitu ya dalam lagu itu. Tapi kita tahu itu adalah pandangan yang tidak selaras dengan datangnya perjanjian baru lah. Karena sejak perjanjian baru itu tidak ada lagi itu. Kekhususan imam ini lebih dekat sama Tuhan, punya akses yang orang bukan imam itu nggak punya gitu. Padahal sama-sama umat Tuhan, itu nggak ada lagi. Yang orang biasa, yang bukan, yang adalah umat Tuhan, walaupun dia bukan semacam golongan yang dianggap lebih dekat sama Tuhan, tetap punya akses sama Tuhan. Ya, oke. Jadi artinya apa? Ada demokratisasi akses kepada Tuhan. Bukan cuman monopoli dari kalangan elit tertentu seperti barangkali dalam perjanjian lama, itu pun barangkali. Oke. Tetapi bagaimana ini membuat kita melihat mengenai kehendak Tuhan dan cara mencari kehendak Tuhan itu bisa berbeda, ya. Oke. Hal yang pertama, kita tahu bahwa di dalam masa PL sudah dipisahkan antara orang-orang pagan dengan Israel. Pada masa PB, kita tahu bahwa orang-orang Kristen itu tidak punya lagi pemisahan antara, kalau orang pagan ini antara imam, punya akses yang lebih langsung kepada Tuhan, lalu orang awam punya akses yang lebih tidak langsung, punya akses sih, tapi lewat imam. Dalam masa Kristen semua imam gitu. Imamat yang rajani. Jadi semua punya akses kepada kehendak ilahi. Jadi bedanya apa? Bedanya di sini. Orang-orang Kristen jelas harus menolak konsep ini. Karena orang PL saja menolak konsep itu. Ya. Dan orang Kristen juga harus menolak dikotomi ini. Kenapa? Karena di dalam Yesus dikotomi ini sudah ditiadakan. Karena semua orang sudah punya akses langsung kepada Tuhan lewat Yesus yang adalah imamnya. Jadi imamnya cuma satu, Yesus, bukan manusia lagi. Maka bagaimana ini membuat kita berbeda dalam menggumulkan kehendak Tuhan? Oke, pertama kita lihat dulu, mengapa kita ingin tahu kehendak Tuhan. Jadi poin yang ketiga ini adalah mengapa. Apa mungkin saya harus tambahkan, mengapa sebenarnya atau sesungguhnya kita ingin tahu soal kehendak Tuhan. Mengapa? Kalau di dalam perjanjian lama, mengapa orang perlu melakukan kehendak Tuhan? Seperti yang dikatakan di sini, orang-orang kebiri, orang-orang asing, kalau mereka melakukan kehendakku, mereka itu tidak lagi dibuat menjadi terkendala oleh fakta bahwa mereka orang kebiri, seperti sida-sida dari Ethiopia itu ya. Atau fakta bahwa mereka orang bukan Israel gitu. Kalau mereka melakukan kehendakku. Jadi ngapain cari kehendak Tuhan? Untuk berkenan pada Tuhan. Itu ya. Tapi kita pikir, sebenarnya kita itu ngapain cari kehendak Tuhan? Dan mengapa orang-orang pagan ya, bangsa-bangsa non-Israel itu mencari kehendak Allah mereka? Sebenarnya itu kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa topik mencari kehendak Tuhan itu seperti lebih menarik bagi orang-orang muda ketimbang orang tua misalnya? Kenapa topik mencari kehendak Tuhan itu lebih menarik pada saat zaman mengalami krisis ketimbang ketika zaman itu stabil? Mengapa topik mencari kehendak Tuhan itu lebih menarik bagi kita ketika kita itu
lulus SMA atau lulus kuliah atau mau menikah ketimbang waktu kita menjalani sisanya, yaitu pada hari-hari di antara momen-momen itu. Kenapa? Karena kita tuh mencari kehendak Tuhan seringkali ya, bukan karena kita itu kepingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kita itu kepengen melakukan kehendak Tuhan di bumi. Tapi karena hal yang lain. Apa itu hal yang lain? Mencari kepastian. Kenapa kepastian harus dicari? Kenapa orang mencari kepastian? Kenapa? Karena Tuhan bisa berubah tujuan dia misalkan di suatu negara, dan dia pengen dia menjadi dokter. Ternyata dia memang kuliah dokter gitu, tapi pada akhirnya Tuhan kehendak lain, bukan jadi dokter, malah di militer, malah jadi tentara. Jadi kehendak Tuhan bisa berubah dalam hidupnya. Itu dia mau cari, apakah itu kehendak Tuhan bukan? Oh, jadi maksudnya mungkin kehendak Tuhan yang dia pikir kehendak Tuhan itu bisa ternyata keliru gitu ya. Ternyata bukan kehendak Tuhan seperti itu. Ini bisa berubah tujuannya. Oh, kalau Tuhan berkehendak yang sudah dia putuskan bisa berubah. Jadi dia tuh kepengen tahu supaya dia nggak buang waktu lah ya. Jadi kalau dari awal Tuhan tuh pengen dia jadi tentara gitu, dia nggak susah-susah berusaha masuk sekolah dokter gitu kira-kira ya. Karena toh nanti diubah kok sama Tuhan gitu ya. Jadi ngapain saya itu pakai jalan muter-muter 40 hari di padang gurun gitu kan kira-kira ya. 40 tahun gitu ya. Jadi saya tuh mau straight aja. Ini cuma urusan saya nggak tahu aja gitu ya. Iya, oke. Ada yang lain nggak? Kenapa orang mencari kehendak Tuhan? Kepengen pasti. Kenapa kepengen pasti? Mungkin karena ya hidup banyak ketidakpastian. Karena Tuhan bisa mengubah jalan kita. Ya oke. Ada yang lain? Boleh nggak saya usulkan ini? Karena takut. Orang mencari kehendak Tuhan karena takut. Takut apa? Takut salah mengambil keputusan. Ya kan? Bagaimana kalau bukan kehendak Tuhan kan gitu kan? Oke. Ada yang lain nggak? Kenapa orang mencari kehendak Tuhan? Kenapa sebegitu menarik sih topik itu? Karena yang baik itu nggak cuma satu gitu kan? Ya nggak sih? Coba yang baik itu cuma satu. Coba pilihan terbukanya cuma satu kan? Kita nggak usah pilih ya, benar nggak sih? Misalnya apa? Misalnya di sebuah pulau terpencil di mana tidak ada siapa-siapa, manusia itu tinggal seorang diri, paling bersama Wilson kawannya berbentuk bola itu ya. Castaway, filmnya Tom Hanks zaman dulu. Si tokoh itu dalam film itu ya nggak kepikir lah misalnya ya, kalau dia lahir di pulau itu atau dia tinggal di pulau itu dari muda, dia nggak kepikir lah dia mau nikah atau tidak nikah. Udah pasti tidak nikah, kan tidak ada orang lain di situ. Nikah sama siapa? Nggak ada kepikir lagi, kan gitu. Ya. Apakah dia mau jadi militer atau dia mau jadi dokter, udah nggak ada itu. Yang pasti dia jadi seorang survivor gitu ya, paling banter. Jadi nggak ada lah pilihan itu semua. Jadi kenapa orang ingin mencari kehendak Tuhan? Karena pilihannya banyak. Dan dalam dunia modern, kita itu dihadapkan pada pilihan yang makin banyak. Yang luar biasa banyak dibandingkan 100 tahun yang lalu. Kenapa banyak? Dua hal. Satu, pilihannya ada sebab teknologi dan sains. Teknologi dan sains itu kan membuka opsi. Benar nggak sih? Saya masih ingat sharing daripada Barry Schwartz di salah satu TED Talks ya. Barry Schwartz itu seorang psikolog kalau tidak salah ya. Dia mengatakan, waktu saya muda dulu saya punya celana jeans. Celana jeans itu waktu saya beli, saya cuma ditanya sama yang punya toko itu, nomor berapa? Warna apa? Warna biru, nomor 35, udah keluar, bawa pulang. Selesai, paling merek apa gitu ya. Zaman sekarang, mau yang bawahnya cut bray atau yang slim fit atau yang apa, terus mau yang apalah,
rock wash atau yang apalah semi wash, mau yang apa, mau yang, jenisnya banyak gitu. Saya harus menjawab ratusan pertanyaan, dia bilang. Lalu kemudian saya pulang dengan membawa celana jeans yang jauh lebih pas, lebih enak saya pakai dibandingkan celana jeans saya yang 30 tahun yang lalu. Tapi kepuasan saya berkurang, dia bilang. Kenapa? Saya terus-terusan dihantui, jangan-jangan bagusan yang itu ya, jangan bagusan yang sebelumnya, jangan bagusan. Jadi ada 10 model yang disodorkan ke depan dia yang kemudian dia tidak pilih, yang masih menghantui dia waktu dia pulang gitu. Dengan sepasang celana jeans yang jauh lebih enak dibandingkan yang dia beli 30 tahun yang lalu, yang mana pertanyaan cuma 3. Jadi itu disebut sebagai paradoks pilihan. Pilihan makin banyak, orang makin gak puas. Pilihan makin banyak soalnya. Teknologi bikin kita punya pilihan banyak. Pilihan pekerjaan, pilihan karir, pilihan hidup, itu jadi banyak banget gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, kita tuh juga bisa makin bandingin. Karena informasi, bener nggak? Kita bisa lihat teman kita tuh jadi tentara, teman kita jadi volunteer di PBB, teman kita itu jadi pelatih surfing di mana lah, Bahama atau apapun itu. Teman kita jadi detektif, jadi kayak banyak banget gitu bisa tahu. Dulu kan nggak tahu kita, sekarang tuh tahu gitu. Jadi pilihannya makin banyak, pengetahuannya makin bisa diakses. Itu bikin kita makin anxious. Gue masih pilih apa gitu. Dan yang berikutnya, karena dulu kita dipilihin sama orang lain, sekarang kita milih sendiri. Orang modern tuh punya salah satu paradigma paling dasar dalam modern adalah kamu berpikir bagi dirimu sendiri. Kamu memutuskan bagi dirimu sendiri. Dan itu sesuatu yang bagus tentunya. Pada mulanya bagus. Martin Luther kan begitu. Benar nggak? Martin Luther itu meneguhkan kita bahwa kita itu tidak menyandarkan pilihan teologis kita itu pada pihak yang lain kalau hati nurani kita itu nggak bisa terima. Benar nggak? Luther itu berani menentang tradisi 1500 tahun gereja dengan mengatakan, di sini saya berdiri, hati nurani saya tertawan sama firman Tuhan, bujuk saya dari firman Tuhan, saya nggak bisa mundur soalnya, saya berdiri di sini kira-kira. Ya tentu dia nggak ngomong saya berdiri di sini ya, itu tambahan dari para sejarawan. Tapi kurang lebih begitu, in effect. Here I stand gitu. Here I stand, bukan here we stand, ya, atau here he stand gitu. Tapi here I stand. Jadi kita punya beban pengambilan keputusan yang lebih besar, lebih banyak daripada papa mama kita gitu. Contoh, orang tua kita mungkin itu dipilihkan pekerjaan sama orang tuanya. Papanya punya kawan, punya kolega, atau punya toko, atau apa, ya udah lu kerja di sini gitu. Yang milihin orang lain. Jodoh juga mungkin kakek nenek kita yang pilihin papa mamanya gitu. Orang lain yang pilihin. Ya udah, mereka nggak milih. Demikian juga dengan orang-orang tua itu, mereka nggak milih, yang milihin orang lain. Kamu masih ingat dulu kita punya presiden, salah satu yang terbaik, presiden kita. Walaupun matanya buta, tapi hatinya nggak buta itu. Kita tahu ya, Gus Dur. Kalau ditanya, ngapain sih lo jadi presiden? Dia jawabnya apa? Gue tuh gak milih jadi presiden, gue disuruh, dia bilang. Gue disuruh. Disuruh sama tua-tua itu di pesantren gue. Dan kami itu diajar, kami itu nurut sama suruhan orang tua. Saya disuruh ya, saya jalanin, dia bilang gitu. So, itu sesuatu yang paradigma zaman dulu lah. Orang modern gak kayak gitu. Orang modern, here I stand, sapere aude. Beranilah berpikir bagi dirimu sendiri. Which is tentu ada bagusnya. Tapi itu kasih beban kepada kita itu untuk mengambil keputusan itu banyak banget. Sehingga kita tuh overload sama keputusan. Maka kita berpikir begini. Tuhan kan maha baik. Tuhan kan maha tahu. Dan anyway Tuhan kan maha kuasa. Kita tuh siapa sih bisa melawan kuasa Tuhan kalau dia gak berkehendak? Ya kan? Dan kita itu siapa sih bisa mengambil keputusan lebih baik dari Tuhan? Dan kita itu tahu apa sih soal yang baik? Ya, jadi kan paling oke kalau kita tahu isi kepala Tuhan, isi hati Tuhan, isi pikiran Tuhan. Masuk akal nggak? Kalau kita tahu itu, kita tinggal jalanin. So please Tuhan, kasih tahu, gua tinggal jalanin.
Tinggal trust and obey. Selesai. Rohani kan? Kamu tahu siapa yang paling, bahasa Hokkien ya, boceng li di sini? Yang paling gak masuk akal tuh, yang paling boceng li di sini itu siapa? Dalam logik ini, Tuhan. Tuhan yang paling boceng li kalau logik ini benar. Kenapa? Karena dia gak kasih tahu. Iya kan? Dia tahu yang terbaik, dia tahu apa itu baik, dia itu toh kehendaknya akan terjadi. Kenapa dia gak kasih tahu? Kan simpel aja. Mestinya dia kasih tahu dong dia maunya Mas Gerin ini mengambil keputusan apa? Engkau Gerin ini ngambil keputusan apa? Milih lagu apa tadi? Nyanyinya berapa kali? Dengan nada bagaimana? Pakai baju warna apa hari ini? Ngambil rute mana kalau naik motor atau naik sepeda atau apapun? Dan seterusnya pakai parfum yang mana dan whatever. Segala macam, pakai sepatu yang mana. Mestinya kan tinggal kasih tahu, tinggal trust and obey. Itu adalah pilihan terbaik dalam semesta terbaik. Kira-kira begitu. Tapi kita hanya tahu bahwa kita hidup dalam semesta terbaik dan Tuhan itu baik. Dan kalau kita jalankan kehendaknya, pasti yang terbaik akan terjadi. Problemnya kurang satu keping Tuhan. Lu nggak kasih tahu gua. Kasih tahu gua dong, gila boceng li banget. Tinggal kasih tahu gua infonya doang gitu loh. Kasih tahu gua sekarang, setiap saat ketika gue pengen tahu, ketika gue bimbang. Kan gitu doang kan? Buat Tuhan kasih tahu kamu gampang nggak? Ya gampang lah, bikin lu aja bisa, masa kasih tahu lu nggak bisa? Kenapa nggak kasih tahu? Oke, sebelum itu, Tuhan tahu nggak? Tuhan tuh punya nggak sih kehendak? Kehendak untuk kamu lah. Kehendak untuk kamu. Punya ya? Oke. Kedua, kamu tahu nggak? Tuhan punya kehendaknya ya? Tuhan berkehendak Gerin jadi astronot pertama mendarat di Mars, misalnya gitu ya. Atau Gerin bukan jadi astronot pertama mendarat di Mars, mungkin yang kedua gitu ya. Dan seterusnya. Itu, Tuhan punya dong kehendak itu ya? Punya ya? Poin kedua, tahu nggak orang yang bersangkutan? Kehendaknya Tuhan tahu, ada itu, pasti itu terjadi, yang bersangkutan tidak tahu. Pertanyaan ketiga yang logis apa muncul dari situ? Kenapa? Kan gitu. Tapi kenapanya ini kita tanyakan dengan spirit apa? Kenapa Tuhan? Itu satu ya. Atau kedua, kenapa ya Tuhan ya? Mengapa Tuhan jenis yang pertama dalam spirit protes, dalam spirit gregetan? Kenapa enggak? Tinggal lu kasih tahu gua doang gitu, hidup tuh sempurna gitu. Itu tentu saja kalau kita bedah sampai ke situ kita tahu. Tentu saja itu satu pertanyaan yang salah. Ya enggak sih? Itu pertanyaan yang salah ya. Jadi artinya apa? Ada alasan Tuhan tuh nggak kasih tahu. Tanpa berarti Tuhan nggak punya rencananya. Kalau kita bilang Tuhan gak punya rencananya, ya kita sama aja bilang sebenarnya Tuhan tuh gak punya kedaulatan. Karena dia itu seperti mengklaim apapun yang terjadi sebagai rencananya gitu ya. Jadi seperti orang oportunis yang kayak bilang, gue tuh sebenarnya tahu loh hasil dari nanti Piala Dunia, apalah sepak bola atau apapun nanti yang juara siapa, gue tahu. Kasih tahu dong kalau lu tahu. Enggak, nanti. Nanti begitu udah ketahuan hasilnya, tuh saya bilang, itu memang gue udah pikir dari 10 hari lalu itu yang menang gitu. Ya elah, lu mah tinggal oportunis aja gitu ya. Yang terjadi apa lu klaim gitu, bahwa lu udah tahu gitu. Gak sekalian lu bilang, itu yang lu kehendaki. Dan gak bisa lain. Kamu mengklaimnya kebalikan gitu, backward gitu. Nah kita tahu bahwa Tuhan kan gak begitu ya, bener gak sih? Tuhan pasti gak begitu kan? Karena dia berdaulat, dia melakukan. Dan dia tahu yang dia putuskan itu apa. Oke, jadi kita pegang apa? Tuhan tahu, dia punya keputusan, tapi dia tuh nggak kasih tahu. Karena alasan yang baik. Kenapa dia nggak kasih tahu? Dan kita mesti hidup dengan itu. Ya dong,
Itu keputusan paling logis kan, kesimpulan paling logis. Kita mesti hidup dengan itu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan gak kasih tahu. Kita bukan gak tahu loh Tuhan gak kasih tahu. Kita tuh tahu, cuman gak mau terima. Kita pengen mengubah keputusan Tuhan itu. Kalau Tuhan mau kasih tahu tuh gampang. Dia tinggal implan dalam pikiran kita gitu waktu kita lahir gitu, jadwalnya, tabelnya tuh. Dia mau apa setiap saat. Ya toh? Kenyataannya kan enggak. Oke, alternatifnya. Mungkin saya salah ya. Alternatifnya apa? Alternatifnya ini, Tuhan pengen kita cari tahu. Sayangnya sangat sedikit orang mampu mengetahui. Too bad, lu nggak tahu. Ya, mungkin lu kurang taat aja, kurang mencintai Tuhan, kurang tulus, makanya Tuhan nggak kasih tahu. Too bad, ya. Syukurin deh. Tapi Tuhan macam apa sih yang kayak gitu? Coba pikir, Tuhan macam apa kayak gitu? Simpen-simpen kehendaknya, yang dia toh udah tetapkan untuk terjadi, yang dia tahu persis, yang dia kepengen lu lakukan, tapi dia simpen-simpen untuk lu tebak-tebak. Dan kalau lu salah nebak, lu buang waktu. Kalau lu salah nebak, lu jadi apalah, jadi bodoh, melakukan hal yang bodoh atau apapun. Itu Tuhan yang kayak apa itu? Tuhan yang sadis. Tuhan yang menjadikan hidupmu banyolan. Ya kan? Dan dia mungkin tertawa terpingkal-pingkal di surga gitu, liatin kita. Kamu percaya sama Tuhan begituan? Kamu pikir Tuhan begitu? Itu konsekuensi logis dari kita berpikir bahwa tugas kita adalah mencari tahu kehendaknya. Dan kalau kita cukup cerdik, cukup suci, cukup tulus, cukup punya koneksi sama orang dalam, kita akan tahu. Kayak kita kalau punya koneksi sama orang dalam tata kota, whatever, kita tahu tanah mana bakal digusur, tanah mana bakal naik harganya, dan kita bisa dapat untung dari situ. Tapi Tuhan kita tuh kan gak kayak gitu cara kerjanya loh. Kalau Tuhan kita bukan Tuhan jenis begitu, cara kerjanya gak kayak gitu, lantas kita masih bagaimana mencari kehendak Tuhan? Apa tuh kehendak Tuhan sebenarnya? Kan itu. Oke, kita selama ini, sejauh ini kita sudah sampai kepada beberapa penemuan nih. Yang pertama, Tuhan itu punya kehendak bagi kita. Ya, kehendak yang spesifik bagi kita. Ada tuh dalam rencana Dia. Kedua, Dia pasti akan melakukannya. Ketiga, kita nggak tahu. Keempat, Dia tuh kepengen kita melakukannya. Gitu ya. Kelima, Dia nggak kasih tahu kita. Oke, dari sini kita pergi kemana? Dari sini kita pergi kepada ini. Apa sih artinya kehendak Tuhan di dalam Alkitab? Ya, di dalam Alkitab, istilah kehendak Tuhan itu dipakai secara bagaimana? Rupanya ada range of meaning, rentang makna mengenai kehendak Tuhan itu di dalam Alkitab. Yang pertama, kehendak Tuhan itu artinya adalah ya kehendak ilahi yang kekal, ya, kehendak ilahi yang kekal, ketetapan ilahi. Kita bisa lihat itu dalam Daniel pasal 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi kehendak Tuhan itu adalah maunya Tuhan, ketetapan Tuhan. Dia mau berbuat apa. Nah, untuk ini sih malaikat apapun ya, apalagi manusia nggak bisa menentang deh. Yang kedua, kita buka dari Habakuk. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, Tuhan kadang-kadang menyatakan kehendaknya lewat penglihatan,
Dan itu adalah sesuatu yang sudah dia tetapkan. Dan itu mencerminkan apa? Mencerminkan dia punya kedaulatan, ya, eternal sovereignty. Yang mana sekali dia tetapkan dan dia kadang-kadang nyatakan kepada orang, kepada para nabi dalam perjanjian lama, dia akan terjadi walaupun menurut kita sepertinya terlambat, ya, sepertinya itu tertunda-tunda, ada delay, tapi sebetulnya itu tidak akan tidak terjadi. Oke, itu yang kedua ya. Jadi menyatakan kedaulatan. Kalau yang pertama tadi menyatakan rencana kekal. Yang ketiga, Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Keputusan kehendak berkenaan dengan keselamatan. Keputusan kehendak sehubungan dengan nasib jagat raya, nasib alam semesta. Jagat raya ini nasibnya apa? Destinasinya, final destinationnya apa? Ini, dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. Jadi Kristus kepala, jagat raya ini anggota daripada Kristus. Ya, sehubungan dengan itu, sehubungan dengan rencana keselamatan. Yang keempat, kehendak Tuhan itu dipahami sebagai apa? Kalau kita lihat Ulangan pasal 10 ayat 10, saya bacakan ya. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali. 40 hari, 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau, itu menyatakan kemauan atau kehendak ilahi. Dan ini tidak mengacu kepada sense atau arti daripada kata itu pada sisi rencana Allah yang kekal, kedaulatan Allah, ataupun rencana keselamatan. Tapi sense-nya itu adalah ini, apa yang Tuhan suka. Tuhan tidak menyukai kebinasaan dari orang fasik sekalipun, apalagi umatnya. Ya, Tuhan tidak menyukai hal itu. Contoh yang lain misalnya kalau kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah itu berarti kita misalnya bilang kehendak Allah itu kita mengucap syukur. Padahal saya ini sekarang bukan lagi mengucap syukur loh, tapi lagi meratap. Atau saya lagi tidur, kan tidur nggak lagi mengucap syukur ya. Ya Tuhan tuh sebenarnya menghendaki saya mengucap syukur, tapi kok saya malah tidur, saya melawan kehendak Tuhan nih, misalnya gitu. Nah itu tentu keliru. Karena apa? Karena kita menganggap maksud daripada yang Tuhan kehendaki dalam mengucap syukur, kita pahami kehendak di situ adalah semacam blueprint atau apa ya, suatu komando, satu perintah untuk kita lakukan gitu. Tapi ini bukan mengacu kepada instruksi, tapi ini mengacu kepada sense dari kata yang Tuhan kehendaki itu sebagai Tuhan punya kesukaan. Tuhan tuh suka kalau orang tuh bersyukur. Bukan berarti lu bersyukur terus ya, maksudnya kayak dalam arti lu cuman bersyukur gitu. Kan bersyukur itu sejenis gestur, sejenis tindakan ya, tindakan tertentu kan. Kalau kamu lagi bersyukur, kamu bukan lagi meratap misalnya kan gitu. Kamu lagi bersyukur, kamu bukan lagi menjahit misalnya gitu ya, atau kamu bukan lagi gak tahu dah apa ya, tidur gitu misalnya, atau berpikir misalnya. Bukan berarti Tuhan tuh kepengen kamu hanya melakukan bersyukur dan tidak tidur, tidak masak, tidak memecahkan persoalan diferensial, integral dan segala macam. Kan bukan. Tapi maksudnya adalah Tuhan tuh suka kalau lu bersyukur. Itu maksudnya. Ya, jadi kehendak ada sensi itu. Yang kelima, kalau kita baca 1 Tawarik pasal 13 ayat 2 misalnya, berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan
Allah kita. Baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Jika itu diperkenan Tuhan. Maksudnya apa tuh jika itu diperkenan Tuhan? Ini mirip seperti Yakobus pasal 4 ayat 15 ya. Jika Tuhan berkenan, maka kami akan tinggal di kota Anu, berdagang di sana selama setahun, dan seterusnya, mendapat untung, dan seterusnya. Lalu Yakobus bilang, jangan katakan aku merencanakan, jangan katakan akan terjadi begini, tapi katakan jika Tuhan berkenan. Itu ya kalau di dalam Yakobus. Itu adalah apa yang kita sebut sebagai providensia. Providensia. Jadi Tuhan itu menyelenggarakan alam semesta ini, jagat raya ini, sedemikian rupa sehingga yang terjadi itu nggak terjadi secara kebetulan. Atau kedua, yang terjadi itu bukan terjadi karena kita itu kalah atau kita itu menang, tapi karena providensia. Itu yang Katekismus Heidelberg sebut sebagai datangnya dari tangan Allah yang adalah Bapa kita. Ya, datangnya dari tangan Allah yang adalah Bapa kita. Ini mengacu kepada first cause-nya of course, bukan mengacu kepada secondary cause ya. Kalau secondary cause-nya tentu bisa itu misalnya kayak gini ya, kalau saya bilang apa ya. Kenapa bisa terhidang Indomie di atas mangkok ini? Ya tentu karena saya barusan masak Indomie. Tapi itu kan gak berhenti di situ. Kenapa? Karena bisa ada Indomie di mangkok ini bukan hanya saya masak Indomie, tapi karena ada pabrik Indomie bikin Indomie. Bayangkan dalam sebuah semesta di mana tidak ada pabrik Indomie, kan tidak bisa ada Indomie di mangkok itu. Mungkin yang ada nggak tahu lah, yang lain gitu ya. Mie sedap kali ya, atau apapun gitu. Jadi dalam hidup kita ini tentu penyebab itu bisa berlapis-lapis. Dan masalahnya adalah kita tuh seringkali memutilasi penyebab pertamanya. Tuhan menyediakan. Itu datangnya dari tangan Tuhan. Kita seringkali memutilasi itu dan akhirnya kita dapati apa sih? Kita dapati itu adalah segala yang terjadi itu terjadi entah karena saya memutuskan, saya mengusahakan, saya melakukan. Atau saya gagal melakukan atau mengusahakan, kan gitu. Jadi faktornya saya gitu. Atau paling kedua, kalau saya gagal khususnya, faktornya orang lain. Ya enggak? Kalau saya gagal sih biasanya saya nggak bilang saya sengaja gagal kan ya. Jadi saya kan akan bilang, ya saya sih kepengen tapi saya kalah sama orang lain kan gitu ya. Jadi orang lain yang rencananya berhasil, rencana saya yang gagal gitu. Jadi yang terjadi ini terjadi bukan seturut kehendak saya, tapi ya mungkin kehendak orang lain. Ya, seperti yang terjadi di Ukraina sekarang itu ya. Ukraina itu kan tidak berhasil dan saya pikir sedikit sekali kemungkinan bahwa negara manapun bisa berhasil untuk mencegah negara lain menginvasi dia kan ya. Jadi kayak lu diinvasi lu mau bilang apa ya, lu gimana bisa cegah gitu ya. Namanya diinvasi ya paling lu perang terus lu ngusir kan gitu ya. Tapi kalau mencegah dia menginvasi gimana caranya kan gitu ya. Ya, jadi Ukraina itu pasti nggak punya rencana Rusia menginvasi dia kedua kali kan ya. Kan sudah kali pertama tahun 2014 gitu ya. Lagi gitu, dia punya rencana nggak? Saya kepengen dong diinvasi dong, pengen nyoba senjata nih gitu kan. Enggak lah ya, gila lu tuh repot banget, negaranya kan gede banget gitu. Jadi kan pasti habis-habisan dia kalau diinvasi. Kan bukan rencana dia. Dia nggak bisa cegah gitu. Tapi kan terjadi. Jadi dia bilang apa? Ya paling kan dia bilang, oh bib gitu ya, karena kan nggak boleh ngomong di mimbar hal-hal yang kayak gitu. Jadi, oh bib gitu. Gue diserang gitu ya, kita diserang kan gitu, dia bisa bilang. Jadi itu kehendak orang lain, tapi sampai kepada penyediaan Tuhan, itu bisa kita mutilasi kan. Kita mutilasi. Tapi Tuhan itu penyebab pertamanya, dan itu yang disebut sebagai arti kelima dari kehendak Tuhan, providensia. Yang terakhir arti ke-6. Keluaran pasal ke-18, ayat yang ke-15 dan 16. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku.
dan aku mengadili di antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Jadi Musa ini duduk dari pagi sampai petang sehingga mertuanya itu prihatin, ya. Apa yang dikerjakan Musa? Musa itu menanyakan petunjuk Allah, satu. Kedua, Musa itu memberitahu kepada mereka ketetapan dan keputusan Allah. Ya, jadi Musa itu ngurusin pertanyaan orang soal kehendak Tuhan, ya kan? Jadi ini yang merupakan kemewahan orang pada zaman sebelum kita punya, in a way, dalam paradigma kita. Karena kita mungkin gak punya nomor telepon Tuhan, tapi kita punya nomor telepon orang yang punya nomor telepon Tuhan gitu ya. Bukan kita lah, mereka gitu ya. Mereka, orang Israel, punya nomor telepon Musa. Biar Musa nelpon Tuhan. Gitu ya, dan Musa duduk dari pagi sampai malam untuk jawabin mereka gitu. Oke. Tapi ini sekalian bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa ya Tuhan itu sepertinya dulu lebih gampang ditelepon di WA, hotline-nya buka gitu. Dia ngomong langsung sama Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang kok malah enggak gitu ya, kayak kemunduran ya enggak sih? Kita sekarang disuruh mencari kehendak Tuhan dari Alkitab lah dan segala macam. Kalau dulu kayaknya langsung gitu Tuhan ngomong dalam mimpi, jreng gitu kan. Jelas tuh. Belilah mobilnya yang merah, jangan yang biru gitu ya. Nanti yang biru mogok misalnya atau apapun gitu ya. Jelas banget gitu. Sekarang kok kayak kemunduran gitu kan. Dan kalau kita mengerti ini, kita tahu bahwa jelas itu bukan kemunduran dong. Itu kemajuan. Karena dalam revelation tuh yang ada adalah progressive revelation, bukan digressive atau regressive revelation. Tapi progresif. Jadi mestinya ya Tuhan tuh menyingkapkan diri ya makin terang lah kepada umatnya. Dan kita tahu di dalam Yesus Tuhan menyingkapkan diri udah gak bisa lebih terang lagi kira-kira begitu. Kalau gak bisa kita tempel sama Tuhan kayaknya kurang ajar juga ya. Gak mau lebih terang lagi. Mungkin itu. Jadi progresif lah. Dan udah klimaks dalam Yesus. Udah paling terang. Lu mau minta apa lagi? Ini udah terang benerang. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Itu kata Yesus pada Filipus. Jadi udah paling terang gitu. Tapi kenapa ya kita mikirnya kebalik gitu. Kita mikirnya kayak Abraham tuh dengar suara Tuhan tuh jelas. Kalau gue tuh enggak gitu. Ya kan? Yang salah apa? Kesalahan bukan terletak pada pemancar. Tapi pada pesawat televisi Anda. Kalau dulu zaman TVRI. Ya. Yang rusak itu kitanya, konsep teologis kita mengenai cara Tuhan mewahyukan diri. Karena yang kita cari sebenarnya bukan kehendak Tuhan. Yang kita cari itu ya itu tadi jujurnya ya, yang kita cari itu kepastian, alasan untuk tidak takut, jaminan. Ya, yang kita cari itu apa itu? Kesuksesan, menghindarkan diri dari kesulitan, itu yang kita cari. Ya, tidak buang waktu dan cara mencapai kehendak saya, itu yang kita cari sebenarnya. Jadi, saya sudah punya angan-angan, mimpi, kehendak, cuman saya tuh nggak tahu jalannya. Dan saya kepengen tahu jalan yang nggak nyasar. Dan jalan itu kita salah artikan, kita kasih label kehendak Tuhan. Ya, kamu keliru. Tahu dari mana kamu bahwa Tuhan bukan menghendaki kamu gagal dalam beberapa hal? Oh ya enggak lah, kan Tuhan baik. Itu kagak nyambung bos. Tuhan baik itu caranya gak tentu cara yang lu pikirkan. Bener gak? Tuhan tuh baik, pasti mengabulkan kehendak saya. Ya itu gak nyambung. Tuhan tuh baik itu satu hal. Kehendak kamu baik itu kan hal yang lain. Apa benar kehendak kamu baik? Itu masalahnya. Oh ya pasti baik untuk diri saya. Pertama, diri kamu itu cuma 1 dari 8 miliar manusia. Dan itu belum kita hitung segala makhluk yang lain. Belum kita hitung kemuliaan Tuhan. Jadi baik itu buat siapa? Itu perlu ditanya. Kalau baik itu cuma buat dirimu sendiri saja, ya itu keliru konsep baiknya. Ya, dan untuk mencapai baik untuk dirimu sendiri saja pun sebenarnya kamu nggak punya konsep yang jelas itu.
Apa yang baik untuk kamu itu juga kan nggak gitu jelas kita itu sebenarnya konsepnya. Boro-boro baik untuk segenap jagat raya ini. Jadi kehendak Tuhan, kalau kita bilang ya Tuhan yang baik punya kehendak yang baik. Kenapa nggak disingkapkan pada kita? Salah satunya adalah mungkin ya kita nggak mau terima soalnya kalau kita tahu kehendak Tuhan itu. Soalnya mungkin kehendak Tuhan itu berarti adalah kita akan gagal dalam urusan yang kita kepengen kita sukses. Dan kita akan sukses dalam urusan yang kita nggak tahu bahwa ada itu. Atau dalam urusan yang kita nggak kepengen sukses di sana terlalu gimana kok. Kita pengen suksesnya di tempat lain gitu. Atau kehendak Tuhan mungkin ini. Kita tuh nggak sukses apa-apa dalam hidup ini. Kecuali satu. Sukses menggenapkan maksud Tuhan menciptakan kamu. Tapi nggak sukses apa-apa. Nggak sukses apa-apa itu dalam pengertian apa sih? Dalam pengertian apa yang seringkali diasosiasikan dengan sukses. Yang diasosiasikan dengan sukses itu apa sih? Yang bikin status orang tua kamu naik waktu cerita soal kamu misalnya. Yang bikin statusmu naik waktu kamu banding-bandingin dirimu sama orang lain misalnya yang lain. Itu definisi sukses. Tapi definisi melakukan kehendak Tuhan kan beda. Menggenapkan ngapain Tuhan bikin lu kan beda. Betul nggak? Karena itu tidak harus walaupun bisa jadi meliputi kesuksesan atau beririsan dengan kesuksesan yang menurut konsep kamu. Jadi manusia kepengen tahu pikiran Allah, pertama motifnya keliru. Motifnya egois. Cuman takut salah mengambil keputusan, takut kehendaknya nggak terjadi. Dan anggapannya pun seringkali keliru karena anggapannya adalah kehendak Tuhan saya itu sukses, padahal mungkin enggak. Oke, poin berikutnya. Lalu bagaimana dengan tanda-tanda ajaib? Kan di Alkitab sering tuh ada tanda-tanda ajaib itu. Pertama ada Urim Tumim, kedua juga kadang-kadang kita bisa jumpai tanda-tanda mukjizat dalam alam ya, kayak Gideon, karpet yang itu basah, nanti besoknya karpetnya yang itu kering, yang lain yang basah, gitu-gitu ya. Jadi ada tanda-tanda itu bagaimana kita artikan. Pertama, menurut orang-orang pagan ya, menurut yang bukan umat Tuhan, tentu saja tanda-tanda itu menyingkapkan kehendak Tuhan yang disembunyikan dan tugas kita untuk decode itu tanda-tanda itu ya. Sehingga kita bisa mengetahui isi kepala Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, pertama, Urim dan Tumim itu diberikan sebagai aparatus yang dipakai paling terakhir. Kalau tidak jelas dan betul-betul keputusan yang penting dan mendesak kamu harus ambil, tapi kamu tetap tidak jelas, pakai ini. Ya, Tuhan mungkin berbicara lewat Urim dan Tumim. Tapi kita tidak mendengar apa-apa mengenai Urim dan Tumim pada zaman Yesus loh. Betul nggak? Dan kita jelas tidak melihat itu dipakai dalam gereja. Perjanjian baru itu nggak ada. Jadi itu satu. Yang kedua, tanda-tanda ajaib itu selalu menyertai konteks orang-orang yang ragu-ragu. Seperti Gideon misalnya. Gideon kan ragu-ragu ya. Dan orang yang sebetulnya ogah melakukan yang Tuhan mau sebenarnya. Orang yang ogah itu. Jadi tanda-tanda itu bukan Tuhan tidak pakai, Tuhan pakai, tapi Tuhan pakai itu secara negatif gitu. Dan kedua, Tuhan tuh sering pakai cara yang lain supaya orang itu tahu yang Tuhan mau. Misalnya yang paling gampang tadi ya, Musa. Musa kok tahu sih Tuhan maunya apa? Tahu dari mana Musa? Apa keputusan Tuhan? Kok Musa tahu gitu? Apa dia punya nomor telepon Tuhan gitu? Ini nge-WA Tuhan gitu ya? Bukan loh. Karena dia mengenal hukum Tuhan kan. Dia mengenal hukum Tuhan. Dan menjadi make sense di hadapan hukum itu kamu harus ambil keputusan apa dan bukan yang mana gitu. Ya. Jadi Musa itu menerjemahkan kehendak Tuhan dari situ. Lewat mengenal Tuhan, lewat berjalan bersama Tuhan. Lewat hikmat. Bukan lewat magic. Jadi ini bedain dua ya.
lewat wisdom sama lewat magic gitu. Bangsa-bangsa pagan tuh lewat magic. Apa bedanya magic sama wisdom? Magic kontra logic. Wisdom get along sama logic. Kan itu aja. Wisdom itu nggak bertentangan sama logic. Lu makin logis, lu makin wise. Kalau magic, makin nggak logis, makin lu magicnya hebat kan gitu. Jadi ini sesuatu yang kita mesti ngerti. Perjanjian lama itu diberikan dalam masyarakat di mana banyak magic tuh. Dan justru umat Tuhan diajak untuk hidup beda sama mereka. Tapi saya mendapati ironisnya, orang Kristen pun banyak percaya magic tuh. Ya. Perjanjian abad pertengahan tuh ya, dari abad pertengahan sampai udah reformasi, sampai udah zaman modern, itu banyak tuh orang Kristen tuh masih percaya magic seperti itu. Dan kita mencampur adukan magic itu sama Tuhan, ya. Apalagi dalam era modern di mana kayak cara kerja dunia ini tuh kontra magic gitu, itu dianggap tahyul. Lalu kemudian kita bilang apa? Oh ya, yang dibuang sama dunia itu yang harusnya kita jalani. Tapi masalahnya jangan-jangan itu juga dibuang sama Tuhan, magic-magican itu. Jadi hal-hal yang aneh bukan tidak ada, jelas Alkitab ada mencatat. Tetapi hal-hal yang aneh yang tidak lazim itu bukan secara positif lah dipakai sama Tuhan. Itu dipakai sama Tuhan untuk semacam menambal, semacam mensubstitusi sesuatu yang sebenarnya lebih baik kalau kamu tidak perlu pakai itu. Ya, jadi itu sebabnya kita nggak perlu heran setelah ada Yesus, hal-hal yang magis itu yang makin dikit lah, dalam tanda kutip ya, magis ya dalam tanda kutip, makin dikit gitu. Kenapa? Karena nggak perlu lagi. Ya, hikmat itu menggantikan magic gitu. Tapi kita mungkin masih menginginkan magic. Kenapa? Karena barangkali ini kita itu bukan mencari kehendak Tuhan. Dan kedua mungkin ini, karena kehendak Tuhan itu sebenarnya mungkin udah jelas buat kita. Cuma kita nggak mau aja. Ya, kehendak Tuhan itu udah jelas tapi kita nggak mau lakukan. Oke. Study case ini yang terakhir ya. Kalau kita baca Abraham dalam Kejadian 22 ya, ini kita nggak perlu ulangi lagi, saya kira udah pernah dibahas berkali-kali ya. Kejadian 22, Abraham mengorbankan Ishak, itu banyaklah orang membahas itu ya. Mulai dari rabi-rabi di abad 20 ya, Abraham Joshua Heschel, sampai ke filsuf eksistensialis pun, Soren Kierkegaard ya, membahas mengenai itu. Sampai Paul Ricoeur bikin buku mengenai itu ya. Kejadian 22, Abraham mengorbankan Ishak. Kita tahu semualah apa isinya ya. Nah di situ beberapa poin dicatat sama Waltke. Yang pertama, kalau kita baca Keluaran 13 ayat 11 sampai 15 itu jelas memang anak sulung itu milik Tuhan. Jadi defaultnya itu anak sulung milik Tuhan. Bagi orang Israel ya. Anak sulung itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan minta Ishak menjadi diberikan kepada Tuhan dengan cara apapun, itu default aja. Ya. Apalagi ini kita bicara yang baca kan orang Israel. Ya memang sih Abraham kan bukan zaman Israel ya, tapi yang nulis kan orang Israel. Dan waktu mereka membaca cerita itu kan mereka tuh ingetnya hukum Musa. Dan dalam hukum Musa itu anak sulung itu milik Tuhan. Dan Ishak itu anak sulung. Jadi Ishak itu memang milik Tuhan. Jadi artinya Tuhan tuh nggak perlu permisi sama Abraham, kasih alasan yang bagus ya supaya Abraham mau. Bukan, memang itu haknya Tuhan. Gitu aja yang pertama. Anak sulung itu milik Allah. Dan anak sulung itu mestinya mati, tapi tidak mati karena substitusi. Ada domba yang kepalanya dipatahkan, lehernya dipatahkan demi anak sulung itu. Mensubstitusi anak sulung itu. Itu kalau kita baca hukum Musa. Ya kan, jadi yang sulung dari hewan itu menebus yang sulung dari manusia. Jadi karena si domba sulung itu dipatahkan lehernya, maka anak sulung kamu nggak perlu dipatahkan lehernya, kan begitu. Jadi ya ini memang agak ngeri ya. Kita memang Alkitab itu dokumen yang aneh sih. Kita aja bikin jinak jadi nggak aneh gitu ya. Jadi memang aslinya aneh seperti itu, seaneh itu. Jadi dalam logik ini ya Tuhan tidak perlu kasih excuse gitu. Tapi again ya, ini Israel dalam masa perjanjian lama. Saya nggak bilang ini kamu harus lakukan loh ya.
Nanti kamu bilang, aduh gue gak punya anjing untuk dipatahin lehernya, nanti anak gue patahin gitu leher. Jangan. Karena kamu bukan orang Israel, kita tidak dalam masa perjanjian lama. Ya. Yang kedua, Abraham sewaktu mendengar perintah Tuhan untuk memberikan Ishak, Abraham itu tidak minta tanda tambahan seperti Gideon. Abraham tidak bergumul meminta Tuhan memberi tanda spesial. Ishak yang harus diberikan. Karena dia mengerti kehendak Tuhan. Ya, dia tidak minta Tuhan memberi konfirmasi mengenai waktu dan seterusnya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan adalah dia itu memberi kondisi-kondisi yang jelas ketika Abraham berjalan dalam ketaatan. Jadi waktu Abraham berjalan dalam ketaatan, di situ Tuhan memberikan pimpinan yang jelas. Dan pimpinan Tuhan ini persis seperti yang kemudian kita ketahui. Tentu saja Tuhan itu tidak seperti Molok. Molok itu menerima persembahan anak sulung, menerima pengorbanan human sacrifice, ya, pengorbanan manusia. Tapi Yahweh tidak. Ya, jadi Yahweh tidak pernah meminta pengorbanan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara justru dia pakai Kejadian 22 itu, dia menunjukkan kepada Abraham yang hidup dalam zaman di mana anak sulung dikorbankan tuh biasa banget. Dan Tuhan mengatakan, cara gua nggak gitu, cara gua substitusi. Makanya dia kasih itu domba, ya kan? Dan itu kemudian yang diteruskan sama umat Israel pada zaman Musa. Oke, jadi ini saya kira studi kasus mengenai bagaimana Abraham itu tahu kehendak Tuhan, bukan dengan cara dia misalnya mengiris perut domba, mengeluarkan isinya, lalu membaca isi perutnya, lalu dia iris domba kedua sampai ke 10, lalu lihat tanda-tanda yang lebih banyak itu yang menuju kemana gitu. Apakah dia harus membawa Ishak ke Bukit Moria atau tidak gitu. Enggak, ya, dia tidak pakai cara itu. Jadi dia tidak pakai cara magic, tapi dia pakai cara itu mengenal Allah dan berjalan dengan dia dalam ketaatan, lalu kemudian dia itu dalam ketaatan yang kecil gitu ya. Lalu kemudian dia itu mengerti betul lah Tuhan itu sebetulnya seperti apa dan maunya apa. Ya, dan kita lebih berbahagia dari Abraham. Karena Abraham tuh nggak punya Alkitab. Kita punya. Abraham hidup sebelum Yesus, kita hidup setelah Yesus. Jadi mata kita sudah melihat walaupun melalui saksi-saksi mata langsung, ya, jadi tidak secara langsung kita melihat. Tapi kita sudah hidup dalam zaman di mana ada orang-orang yang melihat Allah menjadi manusia. So kita lebih berbahagia. Ya, oke, itu sharing saya pada bagian yang pertama mengenai mencari kehendak Tuhan ini. Nah, seperti biasa ada pertanyaan refleksi. Sharingkan pengalamanmu sendiri soal menggumulkan kehendak Tuhan. Ya, itu pasti at the top of your head lah ya. Pertanyaan-pertanyaan begitu. Sudah berapa lama kamu menggumulkan kehendak Tuhan? Bagaimana progresnya? Sejujurnya apa yang kamu harapkan? Apakah akan selesai menggumulkan kehendak Tuhan itu jika kamu dapat nomor hotline Tuhan? Nomor email customer service dari surga. Atau nomor WA yang pasti diangkat dan gak di-read doang sama malaikat. Apakah akan selesai pergumulan kamu menggumulkan kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan atau tidak? Bagaimana sih sebetulnya pengalaman pribadimu menggumulkan dan mencari tahu kehendak Tuhan? Ya, itu pertanyaan refleksinya. Lalu sekarang kita berdoa, terus saya serahin kepada Gerin lagi ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sharing yang boleh kami dengarkan. Kiranya Engkau yang memberkati diskusi kami dan Engkau yang juga menuntun kami ke dalam pengertian yang lebih penuh mengenai bagaimana kami harus menggumulkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.